Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lecumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah. Gugatan yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait kewajiban proses autentikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan permohonan ini karena hakim menilai isi gugatan yang telah dilayangkan tidak jelas. Namun Bonatua menanggapi penolakan gugatan ini sebagai kabar baik karena ia memiliki legal standing dan bisa mengajukan gugatan ulang. Hakim memutus, ya memang kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti. Sebelumnya Bonatua melayangkan gugatan ini untuk memastikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden terbukti asli dan autentik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, Ari Setiawan, iNews melaporkan.
Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel jalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel didakwa terlibat praktik pemerasan pemohon sertifikasi K3 sejak tahun 2021 dengan total uang mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Immanuel Ebenezer bersama-sama dengan terdakwa lain telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan sejumlah uang dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat. Dan apabila pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan kelengkapan administrasi. Usai pembacaan surat dakwaan, Noel tidak membantah dakwaan yang dibacakan JPU dan mengakui kesalahannya. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Karena tuntutan saya luar biasa rendah banget. Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 11 Desember 2025 kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pemerasan sertifikat K3 yang menyandung Noel. Ketiganya adalah CFH, HR, dan SMS yang kini dikenakan larangan bepergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Lagi. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendikbudristek saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan.